Deng. Bener, oi. Bab 547, kali ini Anda bersama rekan senegaranya melalui suka dan duka. Ini pertama kalinya, aku akan membunuhmu lain kali. Suara dingin Ji-Fei terdengar di telinga Oda Miki. Hati Oda Miki bergetar, lalu dia merasakan hatinya dingin dan dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ji-Fei akan menyakitinya dan menjadi begitu tidak berperasaan. Apa yang lebih tidak dia duga adalah, bang, lehernya sakit, dan dia terjatuh di kursi. Ji-Fei melirik ke arah Miki Oda, yang juga tidak sadarkan diri, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh rambutnya. Wanita bodoh, jika kamu tidak berubah, kamu akan mati. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia segera menelepon Phoenix untuk menyelidiki di mana Akasaka dan yang lainnya tinggal. Semenit kemudian, Ji-Fei sudah pergi ke Hotel Feng Yu Renjian. Di dalam Hotel Feng Yu Renjian, kemana perginya Oda Miki, Ansi Rika memandang Akasaka dan bertanya. Akasaka tertegun, tidak tahu kenapa Ansi Rika begitu bersemangat. Aku memintanya untuk menyelidiki lokasi Ji-Fei dan bersiap untuk membunuh Ji-Fei. Bang, tinju Ansi Rika membentur dinding. Ada apa? Akasaka bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya curiga Miki Oda ditundukkan oleh Ji-Fei. Apa katamu? Akasaka memandang Ansi Rika dengan nada terkejut dan niat membunuh di matanya. Zhou Fenghua secara khusus mengatakan bahwa Anda tidak boleh memiliki agen yang menyamar di sekitar Anda, dan Anda tidak boleh dirugikan oleh agen yang menyamar. Terakhir kali kami mencoba membunuh Ji-Fei, tapi kami gagal. Semua orang dikirim untuk syuting oleh Ji-Fei. Hanya Miki Oda yang kembali dengan selamat, dan saya merasa ada yang tidak beres. Mata Ansi Rika penuh amarah. Apalagi saat memikirkan kematian Aso kesayangannya, ia semakin marah. Mata Akasaka berkilat dingin. Karena grup Jianghua sekarang milik Ji-Fei dan Miki Oda mungkin pengkhianat, maka kita harus memanfaatkan bidak catur ini sebaik-baiknya. Jika dia pengkhianat, aku pasti akan membiarkan dia mati dengan baik. Tinju Ansi Li terkepal, penuh keganasan. Didi, saat ini, telepon di meja Akasaka berdering. Melihat bahwa itu adalah telepon meja depan hotel, dia mengangkatnya dan menjawabnya dengan sangat tidak senang. Tuan Akasaka, ada seorang pria di bawah menggendong seorang wanita bernama Oda Miki, mencari Anda untuk turun. Apa? Akasaka bertanya dengan heran. Saat berikutnya, biarkan dia menungguku. Setelah Akasaka selesai berbicara, dia menutup telepon. Oda Miki ditangkap dan datang ke sini untuk mencariku. Mendengus, itu pasti tipuan antara dia dan Ji-Fei-yan. Jalang, dia benar-benar mengkhianati kita. Setelah selesai berbicara, Ansi Rika memimpin dan keluar dengan marah. Saat itulah Ji-Fei melemparkan Oda Miki ke tanah, dan menginjak tubuh Oda Miki dengan kakinya, seolah-olah dia bisa mengakhiri hidup Oda Miki kapan saja. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Akasaka sudah turun. Melihat penampilan Ji-Fei yang mendominasi, dia langsung mengepalkan tinjunya karena marah. Melihat Oda Miki di tanah, darah muncrat dari luka di lengannya, dan dia terbaring tak sadarkan diri di tanah dengan wajah pucat. Dan kaki Ji-Fei pun menginjak tubuh Oda Miki. Dia tercengang, jika Oda Miki ditundukkan oleh Ji-Fei, bagaimana dia bisa begitu terhina jika dia adalah salah satu bangsanya? Saat ini, Ansi Rika turun dari lantai atas bersama belasan ninja. Meskipun semua orang berusaha bersikap senormal mungkin, aura kuat masih dilepaskan, dan ada keganasan di mata mereka. Mata Ji-Fei tertuju pada para ninja. Memang, seperti yang dikatakan Oda Miki, kekuatan mereka setengah dari dia. Tapi, di matanya,
Dia sangat lemah. Akasaka, wanita ini ingin membunuhku, kamu kenal dia. Ji Fei menepuk tanah Oda Miki dengan jari kakinya dan bertanya. Akasaka menghela nafas panjang dan menahan amarahnya. Aku tidak mengenalmu. Dengan cibiran di bibirnya, dia ingin melihat bagaimana tindakan Ji Fei selanjutnya. Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Ansi Rika. Apakah kamu kenal dia? Mata Ansi Rika hampir terbakar ketika dia melihat Ji Fei. Aku tahu kamu, Algojo yang membunuh Aso. Setelah mengatakan itu, dia memegang belati di kedua tangannya dan berjalan menuju Ji Fei. Ji Fei mengangkat alisnya, menatap petugas meja depan dan berteriak, "Cantik, tolong panggil polisi untukku. Wanita ini memfitnahku." Ansi Rika tercengang, ninja lain telah berlari untuk menahan meja depan. Ji Fei mengabaikannya. Dia hanya menggoda dan menatap Ansi Rika. Aso meninggal karena muntah darah di rumah sakit. Kenapa aku membunuhnya? Kamu menjebakku dan menghina karakterku. Muntah darah dan mati? Memikirkan Aso dibuat marah sampai mati oleh Ji Fei. Ansi Rika sangat marah. Pergilah ke neraka. Dia tiba-tiba melompat dan mengarahkan belati ke Ji Fei. Ingin menusuk Ji Fei langsung sampai mati. Saat Akasaka melihat Ansi Rika bergerak, matanya juga menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, dan dia ingin membunuh Ji Fei secara langsung. Ketika Ansi Rika melihat Ji Fei tidak mengelak, dia mengira dia ketakutan. Tepat ketika belatinya berjarak kurang dari 5 cm dari Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memukul mulut Ansi Rika. Ansi Rika ingin kabur, tapi sudah terlambat, patah. Tamparan itu datang lebih dulu dan menghantam wajah Ansi Rika dengan keras. Tubuh Ansi Rika seperti bola, terbang langsung ke kejauhan. Kemudian ledakan, tubuh itu menghantam tanah dengan keras. Ansi Rika begitu terhina dan marah hingga hendak membuka mulut untuk berteriak. Tiba-tiba tangisan tajam seakan meledak di telinganya. Ah, seseorang mencoba membunuhku. Ji Fei meninggikan suaranya dan berteriak. Kata-kata Ansi Rika yang sampai ke mulutnya tercekat kembali, seolah muntahan sudah sampai ke mulutnya dan ditelan lagi. Dia akan jatuh sakit sampai mati, jelas dia dipukuli, tetapi Ji Fei membuatnya merasa seperti dia dipukuli. Saya sangat tertekan sehingga saya ingin menabrak tembok. Aku sangat membencinya sampai gigiku gatal. Ji Fei sama sekali tidak menghiraukan reaksi Ansi Rika. Dia hanya ingin membuat wanita ini tertekan. Di matanya, seorang wanita jalang berani meneriakinya. Bagaimana jika dia tidak mencari kematian? Akasaka, aku bertindak untuk membela diri. Biar ku beritahu, sudah ada 2 wanita yang ingin membunuhku hari ini. Siapapun yang berani menyerangku lagi akan menanggung akibatnya. Nadanya dingin dan penuh peringatan. Setelah menyaksikan adegan tadi, Akasaka akhirnya mengerti kenapa Aso begitu marah. Permainan Ji Fei terlalu berlebihan dan tidak tahu malu. Matanya berkontraksi dan tanpa sadar dia melihat ke arah ninja di belakangnya. Mereka semua siap untuk mengambil tindakan, tetapi kata-kata pembelaan diri Ji Fei seperti peringatan baginya. Ini kerajaan naga, ini wilayah orang lain. Jika kamu membunuh orang dengan cara yang jujur, kamu akan sial. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Akasaka memasang ekspresi sangat menyesal dan meminta maaf di wajahnya. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya. Diam-diam mengutuk bahwa Guo benar-benar licik, tidak seperti Aso yang berhadapan langsung dengannya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, apakah Ansi Rika bersamamu? Ekspresi Akasaka berubah, bertanya-tanya apa maksud Ji Fei. Ansi Rika ingin bangkit dari tanah, namun seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan tidak bisa bangun. Ji Fei,
Masalahku tidak ada hubungannya dengan Akasaka-kun. Ansi Rika tidak ingin mempermalukan Akasaka. Dia yakin Akasaka punya pengaturan keseluruhan. Itu tidak ada hubungannya dengan Akasaka. Hebat. Aku akan membiarkanmu merekam film dan merilisnya di negara yangmu. Haha. Jifei tertawa dan berjalan menuju Ansi Rika. Wow. Para ninja di belakang Akasaka bergerak pada saat yang sama, menghalangi jalan Jifei. Jifei memandang Akasaka, kamu ingin mengurusnya. Aku tidak peduli. Aku hanya tidak bisa melihat rekan senegaraku dipukuli. Senyuman bangga muncul di bibir Akasaka. Patah, tubuh Jifei tiba-tiba kembali tanpa peringatan dan sudah berada di sisi Akasaka. Akasaka tertegun sejenak, dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Kali ini kamu bersama rekan-rekanmu melalui suka dan duka. Bab 548 Perusahaan Keamanan Wan Seng diserang, suaranya dingin dan mendominasi. Akasaka menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Jifei sudah berjalan menuju pintu. Bunuh dia. Teriak Ansi Rika. Suara mendesing, selusin ninja bergegas menuju Jifei. Tangan mereka sudah bersinar dengan cahaya dingin. Jifei tiba-tiba berbalik. Apakah kamu ingin mati? Suaranya seperti guntur, dan energinya menakjubkan. Dia begitu mendominasi sehingga semua orang terkejut. 10 orang itu sepertinya membeku, berdiri langsung di tempat, tidak berani bergerak. Mata Jifei tertuju pada wajah Akasaka. Jika kamu berani berkomplot melawanku lagi, Oda Miki adalah panutanmu. Dia pergi dengan anggun, membuat semua orang tercengang. Ah, Jifei pergi lama sekali sebelum Akasaka tiba-tiba berteriak. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia baru saja meminta Oda Miki untuk menanyakan tentang Jifei. Namun Jifei mendatanginya dan memukulinya di depan umum. Sangat memalukan, sangat marah, sayang sekali. Dia baru saja menjabat sebagai ketua grup Sanleng, dan dia awalnya memiliki rencana untuk masyarakat Tianmen. Tetapi pada akhirnya, dia dipermalukan seperti ini pada langkah pertama dari misi pertamanya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah mereka dipermalukan langsung di depan pintu rumah mereka. Dia sangat marah, dia gila, karena tidak tahan lagi, dia berbalik dan berlari ke atas. Ansi Rika bangkit dari tanah dan bergegas menuju Oda Miki untuk membunuh Oda Miki. Akibatnya, dia melihatnya tidak sadarkan diri kesakitan. Ansi Rika tercengang. Bukankah Oda Miki pengkhianat? Melihat leher Oda Miki, kemerahan dan bengkaknya sangat tinggi, dan serangan Jifei sangat berat. Ansi Rika sedikit bingung. Akhirnya, dia menjemput Oda Miki dan naik ke atas. Jifei pergi dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ia harus menyakiti Oda Miki, karena jika ia tidak menyakiti Oda Miki, pihak lain pasti akan meragukan Oda Miki, dan nyawanya akan terancam. Dan jika Oda Miki mengambil tindakan saat dia sedang berjaga, lukanya pasti akan terlihat tidak nyata. Karena itulah ia mengambil tindakan saat Oda Miki menyerangnya. Hal ini membuat cedera Oda Miki semakin nyata dan tidak menimbulkan kecurigaan. Adapun menamparkan wajah Akasaka, ini adalah perilakunya yang disengaja. Dia sekarang yakin bahwa Akasaka adalah orang yang membantu Zhou Fenghua, jadi dia adalah musuhnya. Karena dia adalah musuhnya, daripada membiarkannya melakukan hal-hal kotor di belakang punggungnya, lebih baik membeberkan masalah tersebut secara langsung dan merangsang dia untuk menjadi gila. Didi, tiba-tiba, ponsel Jifei berdering. Dan ketika dia melihat ide peneleponnya adalah Li Ruoshi, dia segera menjawab panggilan tersebut. Suamiku, cepat kembali, Feng Huang dan Qi Yuan sama-sama terluka. Siapa yang melakukannya? Jifei bertanya dengan heran.
menginjak pedal gas secara maksimal dan berkendara menuju perusahaan keamanan Wanseng. Entahlah, mereka berempat memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Aku akan segera ke sana. Wajah Ji Fei dingin dan matanya menunjukkan niat membunuh. Mungkinkah dia telah jatuh ke dalam perangkap untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung? Adapun siapa orang itu, hanya dari uraian Li Ruoxi, dia menebak bahwa itu pasti seseorang yang dikirim oleh Zhou Tianfang. Di dalam perusahaan keamanan Wanseng, 4 penjaga tertinggi keluarga Zhou, Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou, dan Xin Feng, sedang berdiri di halaman saat ini. Mata mereka mengamati wajah Feng Huang, Qi Yuan, Tai Xiong, dan Tai Han di atas tanah, dengan rasa jijik yang mendalam di mata mereka. Yin Ming yang kurus maju selangkah dan memandang Feng Huang, di mana Ji Fei. Saat Feng Huang bertarung dengan Sang Zuang, dia diserang dari belakang oleh Yin Ming dan muntah darah. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Yin Ming dengan mata dingin. Ji Fei akan segera kembali untuk membunuhmu. Hahaha, dia akan segera kembali untuk membunuh kita. Apakah dia memiliki kemampuan itu? Xin Feng, yang memiliki mulut katak dan mata ikan mati, tertawa. Nak, menurutku kamu masih memiliki harapan untuk Ji Fei dan percaya diri padanya, kan? Lelucon, apakah kamu tidak percaya padanya jika kamu tidak percaya padanya? Qi Yuan berbaring di tanah sambil memegangi perutnya dan mencibir. Patah, Fan Hou di sebelahnya menamparkan Qi Yuan. Beraninya kamu berteriak di sini meskipun kamu adalah seorang jenderal yang kalah. Engah, Qi Yuan memuntahkan seteguk darah dan menatap Fan Hou dengan mata dingin. Sudah kubilang, jika kamu berani sombong, aku akan membiarkan kalian berempat mati bersamaku. Fan Hou awalnya mengancam Qi Yuan, tapi Qi Yuan tidak takut dan mengancamnya. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, jika kamu punya nyali, maka saya akan melihat apakah kamu pria sejati. Setelah Fan Hou selesai berbicara, dia mengabaikan Qi Yuan dan berjalan menuju Li Ruoxi yang baru saja menelepon. Bukankah dia istri Ji Fei? Karena Ji Fei tidak ada di sini, ayo kita jaga dia. Setelah Fan Hou selesai berbicara, dia tertawa cabul. Kamu sedang mencari kematian, Phoenix berteriak keras. Tiba-tiba meningkatkan energinya, dan menyerang Fan Hou, mencoba menghentikannya menyentuh Li Ruoxi. Tubuh gadis ini pasti sangat fleksibel, teriak Yin Ming, dan tubuhnya yang kurus dan lincah melompat dan memeluk Phoenix langsung di udara. Gadis kecil, biarkan aku memuaskanmu juga, Yin Ming tertawa penuh nafsu. Phoenix ingin melawan, tapi tubuhnya sudah takluk dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Phoenix, Qi Yuan berteriak cemas, meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan sebungkus bubuk obat. Ambil kembali, kamu tidak membutuhkannya, suara dingin Ji Fei terdengar di pintu. Saat berikutnya, Fan Hou, yang sedang berlari menuju Li Ruoxi, merasakan aura pembunuh dingin datang dari belakangnya, dan menendang tubuhnya langsung ke arah Ji Fei. Wajah Ji Fei sedingin es. Siapapun yang berani menyakiti dia dan istrinya harus mati. Ia mengangkat tangan kanannya dan langsung memukul kaki lawan. Bang! Dengan suara tersebut, tangan dan kakinya bertabrakan. Kecepatan tubuh Ji Fei tidak melambat, sementara tubuh Fan Hou sudah terbang mundur. Tubuh Ji Fei tidak berhenti sama sekali, dan saat berikutnya dia sudah berada di depan Yin Ming. Yin Ming sedang memegang Phoenix. Dia awalnya melihat Fan Hou menyerang Ji Fei dan berpikir dia akan langsung menendang Ji Fei hingga cacat atau mati, tapi tiba-tiba Fan Hou terbang keluar. Dengan ekspresi waspada di wajahnya, dia langsung melemparkan burung Phoenix di tangannya ke arah Ji Fei.
Ji Fei mengulurkan tangan dan mengambil Phoenix di tangannya. Ah! Phoenix menjerit pelan, dan kemudian arus hangat keluar dari tubuhnya. Rasa sakit akibat serangan diam-diam Yin Ming menghilang seketika, dan kemudian nafas tubuhnya menjadi lebih lancar. Phoenix melompat ke tanah dan memandang Yin Ming. Kamu penjahat jahat, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Phoenix yang dingin sangat marah saat memikirkan dipeluk oleh tangan Yin Ming. Yin Ming mengerutkan bibirnya. Rasanya enak, tapi kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuhku. Haha, setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Fan Hou, yang baru saja mendarat di sisi lain, juga memiliki senyum bangga di wajahnya. Ji Fei, kamu bahkan tidak bisa melindungi wanita dan temanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pijakan di kota Ningjiang? Biar ku beritahu, salah satu anggota keluarga Zhou kami bisa mengalahkan semua anak buahmu. Sekarang, aku tidak percaya kamu bisa melindungi semua orang sepanjang waktu. Yin Ming, Sang Zuang, Fan Hou dan Xin Feng sudah berdiri berbaris, menatap Ji Fei dengan mata dingin dan mematikan. Bersambung.